Baik saudara, pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Saya percaya kita tetap kuat ya, kita tetap sehat karena kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Baik saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada saat ini. Kita masih dalam situasi suasana yang membuat kita tidak leluasa karena adanya virus corona. Dan kita tahu bersama, jika saudara suka melihat TV, bahkan membuka internet, apa yang sedang terjadi di atas permukaan bumi karena virus corona. Begitu banyak orang takut, khawatir, bahkan banyak yang meninggal karena diserang oleh virus ini. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Untuk menghadapi hal-hal seperti ini, kita tidak bisa hadapi dengan kekuatan kita, harta kekayaan kita, kepintaran kita. Ada orang kaya, tapi ketika dia keluar rumah, dia diserang oleh virus corona dan dia meninggal. Dia dibawa rumah sakit, tapi kekayaan yang dia miliki tidak bisa menyelamatkan dia. Apa yang kita miliki di atas bumi ini, apa yang kita miliki di dalam hidup kita, itu tidak bisa menyelamatkan kita kalau kita sudah diserang oleh virus ini. Tapi ada satu kekuatan yang dapat menyelamatkan kita, yaitu iman kita kepada Tuhan. Amin. Sebab itu kita harus hadapi semua ini dengan iman. Karena kita tidak bisa mengelak dari keadaan yang sedang terjadi. Siapapun kita diperhadapkan dengan keadaan seperti ini. Tapi saya percaya keadaan ini akan berlalu apabila kita hadapi dengan iman. Saudara, virus corona itu seperti kata Alkitab, seperti singa yang sedang mengaum-ngaum, yang sedang mencari mangsa yang akan diantarkan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, coba kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8 berkata begini: sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tidak sedikit orang yang sudah ditelan oleh corona. Di Amerika sudah 70.000 lebih yang meninggal karena virus corona. Di belah Eropa sudah begitu ribuan orang meninggal karena virus corona. Dan bukan hanya di belahan Eropa, di seluruh dunia, di Indonesia sudah hampir 1.000. Corona ini bagaikan singa yang sedang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat dia tangkap. Bagaimana dengan kita, saudara? Alkitab katakan, sadarlah, lawan kita si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi bagaimana kita mau lawan dia? Kita lawan dengan iman. Amin. Coba kita lihat di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 16. Efesus 6 ayat 16 berkata begini: dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Haleluya. Jadi jelas di sini ayat katakan dalam segala keadaan. Kita tidak bisa mengelak dari keadaan yang sedang terjadi. Tapi kita punya iman. Kita hadapi keadaan ini dengan iman kita. Iman kita lah yang dapat mengalahkan semuanya. Sebab itu Alkitab katakan, pergunakanlah perisai iman. Perisai itu seperti tameng. Misalnya di zaman Romawi, orang kalau berperang menggunakan pedang dan menggunakan perisai, yaitu tameng. Tameng itu fungsinya untuk menahan serangan lawan. Nah saudara, demikian juga iman, bagaikan tameng, perisai yang dapat menahan semua serangan lawan. Serangan dari corona,
dilawan, hanya dapat ditangkis dengan perisai iman. Hanya dengan iman kita dapat mengalahkannya. Sebab itu kita harus memiliki iman. Jika kita lihat di dalam 1 Petrus 5, juga di sana dikatakan 1 Petrus 5 ayat 9 berkata begini, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita harus lawan dia dengan iman. Alkitab katakan semua manusia menanggung penderitaan yang sama, artinya melawan virus seperti ini yang bisa mematikan. Seperti Alkitab tadi katakan, dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat dia terkam. Orang yang tidak punya perisai iman, dia akan diterkam oleh si iblis ini. Tapi kalau kita punya iman, kita dapat melawan dia. Amin. Haleluya. Dan kita lihat ayat selanjutnya. Di dalam 2 Korintus, sekarang pertanyaannya, kita mau melawan dengan iman. Apakah iman kita kuat atau tidak? Di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 berkata begini. Jadi sekarang kembali kepada kita. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apa kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Jadi saudara, kalau tadi Alkitab katakan lawanlah dia dengan iman. Sekarang pertanyaan, adakah iman di dalam diri kita? Sekarang kita uji diri kita, kata Alkitab. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ataukah ketika masalah-masalah seperti ini datang kepada kita, kita mulai down, kita mulai lemah, kita mulai berkata, Tuhan saya tidak mampu lagi. Dan mungkin banyak orang mulai meninggalkan Tuhan, penuh dengan ketakutan. Sebab itu kembali ke diri kita, ke diri kita masing-masing. Ujilah dirimu, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus ada di dalam kita? Yakinkah saudara Yesus ada di dalam diri saudara? Kalau saudara yakin dia ada di dalam diri saudara, saudara tidak perlu takut. Saudara mampu menghadapi semua. Alkitab katakan kita akan tahan uji. Kalau kita tahu, kita yakin Yesus ada di dalam diri kita, maka kita akan kuat menghadapi. Kita lawan iblis itu dengan iman. Kita lawan corona itu dengan iman. Amin. Kita percaya Kristus Yesus ada di dalam diri kita. Dia ada di dalam diri kita. Kalau dia ada di dalam diri kita, kita tidak perlu takut. Tapi sangat disayangkan, banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi tidak mau melakukan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga ketika tekanan itu datang dalam dirinya, dia menjadi lemah dan meninggalkan Tuhan. Bagaimana kita supaya menjadi kuat? Kita lihat di dalam firman Tuhan. Kalau tadi dikatakan ujilah dirimu, karena orang yang kuat itu adalah orang yang benar di dalam Tuhan, yang berjalan menurut kebenaran. Itulah orang yang benar, itulah orang yang kuat di dalam iman. Ibrani 10:38 berkata begini, tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi orang yang benar itu, dia tahu kebenaran, maka dia akan melakukan. Ketika dia melakukan kebenaran, maka imannya menjadi kuat di dalam Tuhan.
Dan kemudian bagaimanakah iman kita menjadi kuat? Kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena tanpa firman Tuhan, iman kita tidak akan menjadi kuat. Kalau kita hanya dengar dari orang lain tentang firman Tuhan, kita tidak akan menjadi kuat. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita tahu firman Tuhan dan kita melakukannya, iman kita akan menjadi kuat. Amin. Iman menjadi kuat kalau kita mendengar firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17 berkata begini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita menjadi kuat. Amin. Ada hal lagi yang perlu kita pegang dalam diri kita. Jadi kita memiliki iman itu tidak bisa hanya sampai percaya. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Itu kata firman Tuhan. Harus disertai dengan perbuatan. Jika kita lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 22 berkata begini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Haleluya. Ada haleluya. Iman kita akan menjadi sempurna apabila kita percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kita lakukan, maka di sana Alkitab katakan iman kita menjadi sempurna. Iman itu harus disertai dengan perbuatan, bukan hanya sampai percaya. Kalau sampai percaya, iblis juga percaya. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam buat kita. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 23, jika kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 23 begini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Orang yang melakukan firman Tuhan, itu tandanya orang mengasihi Tuhan. Amin. Jika dia mengasihi Tuhan, dia akan menuruti firman Tuhan, kata Tuhan, maka Yesus bersama Bapa akan datang dalam hidupnya, diam di dalam hidupnya. Kalau Tuhan sudah ada di dalam diri kita, kita tidak perlu takut. Amin. Sekalipun kita tahu bersama si corona, si iblis sedang mengaum-ngaum mencari mangsa yang mau diterkam, tapi kalau di dalam diri kita ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus tinggal bersama dengan kita, kita tidak perlu takut. Ayat yang terakhir buat kita, Roma 8 ayat 31. Apa kata ayat firman Tuhan ini? Roma 8 ayat 31 berkata begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Ini jelas, jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Persoalannya kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan kemudian Alkitab katakan Tuhan akan tinggal di dalam kita, bersama dengan kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita tidak perlu takut. Memang hari-hari ini virus corona, si iblis sedang mengaum-ngaum mencari mangsa yang mau diterkam. Tapi saya percaya kita lawan dengan iman. Iman kita di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang ada di dalam kita, itulah kekuatan kita, sehingga kita dapat bertahan
melawan semua tipu muslihat iblis yang coba menyerang kita. Haleluya semuanya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang singkat tapi memotivasi kita untuk kita hadapi semua keadaan seperti ini. Kita hadapi dengan iman. Amin. Kita percaya Yesus ada bersama.